kita ini politiknya riang gembira sekarang ini. Nggak ada lagi kelahi, bentrok-bentrokan, itu udah nggak perlu. Pokoknya tuh jangan terlalu denger yang hoak-hoak yang apalah, penggirikan opini yang akhirnya bikin kita ini kisruh gitu. Memilih presiden dan wakilnya itu mau muda maupun tua itu sah-sah saja. Dewi Firda ya. Ya. Sore. Hari ini kita mengundang masyarakat membicarakan isu aktual dan fenomenal sekaligus kontroversial tentang majunya Gibran menjadi cawapres. Ya. Ada dua masyarakat dan satu pengamat komunikasi politik. Nah, Ibu Dewi, Ibu Firda, dan Pak Agustus Sulistyo, ya kan? Sore. Bagaimana tanggapan Anda? Ada black campaign bahwa majunya Gibran ini melanggengkan politik dinasti. Ibu Dewi apa tanggapannya? Kalau saya sebagai warga biasa ya, yang saya melihat selalu menjadi pengamat yang baik mungkin ya, untuk Gibran sebagai cawapres melanggengkan dinasti, salahnya di mana? Nggak ada salah, semua boleh untuk mengangkat anaknya, ya. Dari dinasti siapapun itu boleh. Kalau saya juga pemegang kekuasaan, anak saya akan saya angkat. Itu jelas begitu, Pak. Jadi bagi saya Gibran itu menjadi wakil presiden, kita melihat Gibran juga selama ini di area dia pemuda-pemuda milenial ya, namanya itu cukup bagus. Terus dia juga nggak ada cacat kayaknya ya. Dan dia kalau dibilang muda, anak bau kencur, kencurnya di mana gitu. Semua orang pasti punya experience dan punya pengalaman, entah itu muda atau tua. Gitu. Jadi tidak berpengaruh di dalam usia juga. Mungkin kalau pengamat politik Pak Agus nanti beda ya, mungkin dengan saya karena saya sebagai warga yang biasa, hanya pengamat biasa ya, dari hati nurani saya sebagai ibu-ibu, saya hanya pingin Indonesia lebih maju lagi, lebih bagus lagi di bawah kepemimpinan calon presiden kita ini nanti, mungkin yang berpasangan dengan Mas Gibran begitu. Jadi hak setiap warga negara ya. Yes, setiap warga negara berhak, ya kan? Iya. Diperbolehkan dalam konstitusi, ya kan? Mempunyai kesempatan yang sama ya. Iya, kesempatan yang sama diberikan, why not, kepada anak muda generasi milenial ya, dibilangnya begitu, Bapak. Oke, Bu Firda, gimana pendapatnya tentang Mas Gibran? Nah. Kalau aku tuh ya kalau menyikapi dinasti politik ya, dinasti politiknya itu dari mana dilihatnya gitu ya. Sedangkan ya ini kan melalui proses pemilihan nanti, ya kan pasti. Umpamanya taruhlah nanti menang Prabowo jadi presiden, terus wakilnya si Gibran. Nanti kan 5 tahun mendatang kan pemilihan lagi. Kalau emang bagus ya pasti dipilih. Kalau enggak ya kan nggak usah dipilih gitu. Dinastinya itu di mana? Dan kalau aku sih terlepas dari pro kontra ini ya, buat aku ini terobosan yang paling bagus dari Pak Jokowi. Karena ini membuka kesempatan buat anak muda untuk bersaing dengan yang tua-tua gitu kan. Jadi semangat yang muda-muda ini. Jadi nggak tua-tua terus yang memimpin negara ini, ada pembaharuan. Kalau gitu. Saya itu seperti itu aja menanggapinya. Bu Firda nih nampaknya ada base dari. Oh iya, saya ada keturunan dari Timur Tengah nih. Iya. Apa famnya? Atamimi. Atamimi ya. Kok bisa fan dengan Gibran nih? Oh iya, saya tuh sering lihat ya. Tadinya juga saya agak pro kontra. Pas saya lihat tuh Gibran itu kayaknya anak muda yang cerdas dalam menjawab, dia santun, pinter gitu, tenang orangnya. Jadi kayaknya ya saya jadi fan yang Gibran. Enggak problem ya? Enggak masalah. Tapi kalau dia calonnya terindikasi korupsi, oh iya, jangan. Kita, dong, protes. Baru kita tak pilih dia, ya kan? Jangan. Tapi kalau dia anak muda, energik dengan caranya lah dia, pinter, berpolitiknya pinter, santun. Nggak ada problem. Nggak ada problem. Nah ini dari kesimpulannya bagaimana Pak Agus tuh sebagai aktivis cyber dan pakar komunikasi politik?
Ya. Mas-masan. Ya, terima kasih Bang Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak-mbak semua atau ibu-ibunya. Jadi memang betul belakangan ini jelang Pilpres 2024 sepertinya ada peningkatan eskalasi politik dibanding dengan Pilpres 2019 ya. 2019 itu kita tidak ada peningkatan dalam konteks generasi ya. Karena pada saat itu kan capresnya hanya dua, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan partainya pun juga terpecah menjadi dua kelompok yang juga tidak mengedepankan soal regenerasi. Nah, hari ini kita dihebohkan. Sebetulnya bukan dihebohkan menurut saya. Ini proses yang sangat wajar ya. Kalau dalam konteks Gibran dilihat dari perspektif umur ya. Kalau dilihat dari perspektif usia ini Mas Gibran atau saudara Gibran ini adalah kategorinya adalah regenerasi karena usianya tadi saya setuju dengan Bu Dewi bahwa dia tidak bisa dikatakan anak kencur dalam konteks usia karena 36 tahun atau 35 Ya, sekitar itu. Ya, sekitar itu ya. Itu saya kalau melihat diri saya 35 tahun saya udah kemana-mana tuh. Saya udah bisa mempengaruhi orang, udah bisa memanage sebuah perusahaan, artinya sudah dewasa ya. Berbisnis apalagi dia telah menduduki posisi sebagai wali kota, pemimpin. Dan ini juga melalui proses elektoral yang juga terkontrol gitu ya. Jadi dinasti itu kalau kita mau kupas, sebetulnya kan hampir semua negara terjadi peristiwa dinasti. Kalau di zaman era Orde Baru kan rame tuh KKN ditandai oleh dengan nepotisme. Kemudian akhirnya Pak Harto lengser karena isu-isu itu disebabkan menurut pengamat pada saat itu yang kita yakini kebenarannya memang dinasti itu bisa dikatakan negatif kalau yang diangkat itu tidak capable, tidak memiliki kemampuan, ya kan? Seperti contoh Pak Habibie pada saat beliau masih menjabat presiden, putranya Mas siapa itu yang Ilham Habibie. Ilham Habibie, dia juga kan menduduki posisi strategis di otoritas Batam kan. Kalau mau, padahal pada saat itu sedang rame-ramenya orang bicara KKN gitu, tapi tidak terjadi persoalan apa-apa. Kenapa? Ya karena mungkin masyarakat juga sudah mulai sadar yang diberikan atau yang ditunjuk kepada putranya Pak Habibie pada saat itu memang orang yang mampu. Kebetulan memang beliau orang pintar, mampu memanage. Nah, sekarang masuk ke persoalan yang kontroversi hari ini yaitu tentang Gibran. Jadi dominasi kekuasaan itu di era reformasi waktu kita turun sama-sama 98 itu sudah membuahkan hasil di mana presiden sudah dibatasi cukup 2 periode. Nah, dibatasi presiden 2 periode. Ya. Ya. Jadi apakah kita melihat bahwa Jokowi ya kan dengan anaknya Kaisang di Partai Sosialis Indonesia PSI. Kemudian Gibran sekarang di Golkar dan menjadi cawapres. Ya. Pak siapa? Prabowo. Ini Jokowi sedang membangun demokrasi yang sehat atau sebaliknya? Ya, begini, kita melihatnya harus jeli dan juga harus positive thinking ya, netral ya. Jadi kalau kita kaitkan bahwa keturunan-keturunan dalam konteks keluarga, ya tentunya kita akan tendensius. Tapi kalau kita melihat dalam konteks secara netral, dalam konteks demokrasi, membangun sebuah demokrasi yang benar-benar tegak, yaitu adalah ya apa yang dilakukan oleh Kaisang itu sebetulnya kan hak prerogatif atau hak demokrasi dia untuk memilih. Dia boleh masuk partai apapun, dan di sini kan kebetulan anak presiden. Kalau dia anaknya tukang beca mungkin nggak ada masalah gitu loh kan. Ini jadi soal kan begitu kan. Tapi saya melihat dari perspektif demokrasi, bapaknya yang kebetulan presiden, anaknya yang kebetulan seorang pengusaha, dia memilih. Kalau misalkan dia memilih PSI, saya melihat PSI hari ini adalah partai yang secara kekuasaan dia tidak dominan dibanding partai yang besar yaitu PDIP. Nah justru kalau Kaisang itu masuknya ke partai yang besar, ngumpul di situ ke PDIP misalnya ngumpul, kemudian Gibran itu ada di PDIP, ini justru dia cenderung mempertahankan dominasi kekuasaan. Tapi kalau dia masuk ke partai kecil, di mana itu melanggengkan kekuasaannya gitu ya.
Jadi justru ini menyehatkan demokrasi ya. Dalam Tidak perspektif menimbulkan dominasi satu partai. Iya, ya? kalau dalam konteks dominasi partai, apa yang dilakukan oleh KSA itu menurut saya udah benar selama dia tidak mendukung partai yang besar atau partai berkuasa. Kan hari ini saya belum dengar nih PSI akan mendukung PDIP yang mengusung Ganjar, saya belum dengar itu. Enggak, udah mendukung Prabowo. Kan ke Kim Nah, Koalisi Indonesia. Nah, Kim ini kan Pak Prabowo ini kan bukan partai penguasa, dia itu kan belakangan gitu kan. Iya. Dan kalau misalkan partai penguasa itu misalkan waktu itu ada PDIP, koalisi di Golkar ya kan ada. Golkar juga bukan kategori sebagai partai penguasa. Kenapa? Karena dia adalah partai yang diajak gitu kan. Koalisi yang dominasi itu kan PDIP. Kan apa indikasinya? Dia lolos presiden threshold 20%. Jadi dengan masuknya Kaisang nih di PSI, Gibran di Golkar ya kan, akan menumbuh kembangkan demokrasi yang sehat. Iya. Artinya seperti partai Pak Yusril, PBB, Partai Gelora itu bisa tumbuh kembang kan? Iya. Karena tidak didominasi oleh partai besar Betul. saja kan. Ketakutan partai besar tuh biasanya dia selalu mengangkat partai kecil agar tidak digerogotin ya kan. Nah tadi ada Pak Agus ngomong ya kan tentang ini bahwa presiden itu dibatasi oleh undang-undang 2 periode saja. Ya. Tapi partai bisa seterusnya. Betul. Nah ini nggak dibaca masyarakat. Ya. Kalau dia seterusnya misalnya menang 20 kali, Ya terus. itu menjadi absolut ya kan, bahkan Absolut. lebih berbahaya daripada presiden yang 2 periode ya kan, Iya. sudah selesai. Iya. Nah, gimana Anda menjelaskan itu? Ya justru itu yang belum kita atur dalam reformasi itu adalah membatasi kekuasaan partai. Iya. Memang tidak ada undang-undangnya di negara manapun bahwa partai itu harus dibatasi. Itulah sebabnya partai berlomba-lomba mencari suara rakyat terbanyak, tujuannya ingin berkuasa. Itulah kekuasaan. Kekuasaan itu selalu cenderung pada hal-hal yang ingin menguasai sampai dengan hal-hal yang paling kecil yaitu hak-hak rakyat. Itulah kekuasaan. Tapi bukan berarti tidak ada aturan mengenai itu lalu kemudian yang berkuasa itu seenaknya. Nah, ini yang perlu kita diskusi bersama supaya besok setelah terpilih presiden yang baru itu sudah melahirkan sebuah undang-undang sehingga nanti misalkan ya Pak Prabowo insya Allah menang, dia tidak akan mengulangi hal-hal yang menurut saya itu kurang pas dalam konteks demokrasi. Itu satu. Terus yang kedua, untuk menumbuhkan demokrasi di kepartaian di Indonesia memang sebetulnya seperti di negara Amerika itu idealnya partai itu minim ya, ada 2 ya. Kalau di Amerika kan ada Demokrat, ada Republik. Sehingga dalam mengelolanya pun akan lebih efektif dan efisien ketimbang partai yang multi ya, yang banyak. Ya. Tapi itu kan bukan berarti juga kita tidak demokrasi, tapi itulah nanti akan proses. Nah, untuk menjaga kesehatan atau tumbuhnya demokrasi lebih baik, yaitu adalah harus memberi kesempatan kepada partai-partai yang kecil. Contohnya tadi disinggung PBB. PBB ini saya ikut perjalanannya sejak 1919, dia sudah menjadi partai peserta pemilu sejak tahun 99. Kalah bersaing terus. Berikutnya PKP juga sama kan, Pak Idrus Sudrajat almarhum dulu. Kemudian ada partai-partai yang lainnya. Kayak ada 2 hanya PBB dan PKB yang lain sudah tumbang kan. Nah ini dia kan tidak pernah menjadi partai kekuasaan tunggal. Dalam konteks ini pernah memenangkan atau pernah mendapat secara PST 20%. Yang mendapat itu hanya PDIP kan. Artinya dia absolut bisa bukan absolut, artinya bisa memiliki kekuasaan sendiri. Nah, dominasi kekuasaan partai yang seperti sekarang ini PDIP itu dia lebih jauh memiliki kemampuan dalam mengelola proses pilpres berikutnya, kesiapannya. Kenapa? Karena selama 2 periode dia sebagai partai penguasa dia sudah melakukan banyak hal. Misalkan kebijakan ini, kemudian dia semua itu kan tentu ada kompensasi politik maupun yang lainnya. Orang-orang yang ditempatkan orang-orang yang ditempatkan di lembaga-lembaga, kementerian dan sebagainya, termasuk dana-dananya. Nah, sementara partai yang tidak memiliki wakil kursi di DPR, apalagi tidak memiliki kabinet di ini, dia bisa apa? Nah, seharusnya negara kan idealnya ya, negara ini harusnya memberikan hak yang sama kepada mereka. Misalkan mereka tidak bisa mengambil uang negara, tapi mereka diberi anggaran dari negara. Jadi yang namanya anggaran itu memang akan selalu menimbulkan persoalan-persoalan kekuasaan dan pelanggaran demokrasi juga HAM. Maka itu sebabnya anggaran itu harus dibahas. Nah, partai-partai ini kalau yang kecil-kecil mesti PBB, ada Gelora, ada partai
Mas Agus Jabo Partai Prima. Partai Prima itu kawan-kawan kita ini kan mendirikan partai, Mbak. Ini kesian juga. Masuk nggak itu? Ya mereka masuk ya sebagai peserta pemilu, tapi kan Belum. kemungkinan dia akan bisa mengusung presiden Bersaing? dan menang bersaing ya nggak Susah. mungkin lah. Ini sudah 10 tahun berkuasa, yang ini baru itu aja masih di hambat-hambat. Pendapat saya, saran-saran saya ya, memilih presiden dan wakilnya itu mau muda maupun tua itu sah-sah saja. Semua orang punya pilihan. Jangan sampai pilihan itu membuat suatu perpecahan. Masya Karena kita ini satu negara, NKRI harga mati. Siapapun saya yakin itu untuk membangun Indonesia. Jangan sampai terjadi chaos kayak tahun 98 ya. Itu sangat-sangat prihatin Indonesia, begitu sedihnya. Apa kita mau seperti itu lagi? Apa karena hanya perbedaan usia? Coba pemilih-pemilih yang cerdas sekarang ya. Kita generasi tua dengan yang muda kita juga salut ya. Kita hargai setiap prestasi seseorang, tidak tua ataupun muda. Itu pendapat saya. Please, peace ya. Damai kita, damai. Siapapun itu untuk kemajuan Indonesia. NKRI harga mati. Umi Firda. Nah, kalau aku sih ya sebenarnya dari masyarakat umum itu nggak terlalu serem-serem amat lah ya ada Gibran di Prabowo itu ya, biasa-biasa aja nyantai gitu ya. Ya dipilih yang berkenan dipilih, enggak ya sudah jangan beribut gitu maksudnya. Insya Allah ya kita ini politiknya riang gembira sekarang ini, nggak ada lagi kelahi, bentrok-bentrokan itu udah nggak perlu. Pokoknya tuh jangan terlalu denger yang hoak-hoak yang apalah penggirikan opini yang akhirnya bikin kita ini kisruh gitu. Yeah. Politiknya. Udah capek kita ya. Udah capek kayak gitu. Sudah kita damai, kita riang peace. gembira. Pokoknya rakyat mah santai. Gak ada masalah mau pasangannya siapa itu udah gak ada masalah. Insyaallah. Oke. Jadi salam penutup gini, kita pegang tangan. Oke semuanya, Pak Agusto. Satu Kita Indonesia. satu Indonesia, Ya. wujudkan pemilu damai ya, sama-sama. Satu Indonesia, wujudkan pemilu damai. Riang gembira.